Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Hirunisa, NPM 22130220045 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12 sampai dengan 20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Selanjutnya ada sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Yang pertama, hidung. Sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Yang kedua, faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan kedua trakea batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga yaitu epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara, untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Selanjutnya ada laring atau kotak suara. Laring atau kotak suara terletak di bawah saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi udara. Yang kelima, trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang keenam, tabung bronkial. Organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak, lendir, atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Yang ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan, alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-10 yaitu diafragma, merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Proses bernapas terdiri dari dua tahap, yaitu inspirasi penghirupan. Selama proses inhalasi, volume paru-paru mengembang sebagai akibat dari kontraksi diafragma dan otot-otot introkas, sehingga memperluas rongga dada. Oleh karena itu, peningkatan volume tersebut, tekanan berkurang berdasarkan prinsip hukum Boyle. Gradien tekanan antara atmosfer dan rongga dada ini memungkinkan udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Itulah proses terjadinya inhalasi. Yang kedua yaitu ekspirasi atau penghembusan. Saat penghembusan napas, ekspirasi, paru-paru mundur untuk memaksa udara keluar dari paru-paru. Otot rileks mengembalikan dinding dada ke posisi semula. Tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Pergerakan udara keluar dari paru-paru ini diklasifikasikan juga sebagai peristiwa pasif karena tidak ada otot yang berkontraksi untuk mengeluarkan udara. Yang selanjutnya, volume paru-paru. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat proses penapasan berlangsung. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume tidal sebanyak 500 ml. Yang kedua, volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah proses pernapasan berlangsung. Rata-rata volumenya kurang lebih sebanyak 3000 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih tersisa dan dapat dihembuskan di akhir proses pernafasan. Volume cadangan ekspirasi kurang lebih sebanyak 1000 ml. Yang terakhir, volume residu. Volume residu adalah volume udara yang tetap berada dalam paru-paru meskipun napas sudah dihembuskan kuat. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume residu kurang lebih sebanyak 1200 ml.
Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Sistem pernapasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana, namun di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit, guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Selanjutnya, gangguan yang dapat dialami pada organ pernapasan. Yang pertama yaitu asma, bronkitis, TBC, dan asfiksia. Cara menjaganya, yang pertama dapat mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, yang kedua menjaga kesehatan hidung dan mulut, dan yang selanjutnya melakukan vaksinasi yang dibutuhkan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.